Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, di guru yang terhormat. Nah, di video kali ini kita lanjut membahas bagian kedua. Ini merupakan bagian kedua atau part kedua dari pembahasan kita terkait rincian komponen beasiswa pendidikan Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan video pertama, pastikan simak dulu video sebelum ini yang kami upload, bisa dicek ya. Video pertama, karena di video ini bahasan lanjutannya Bapak Ibu ya, supaya lebih lengkap informasinya. Simak dulu yang pertama lalu sambung di video ini, karena kami bagi ke dalam dua part supaya videonya tidak terlalu panjang. Ada juga dana bantuan seminar internasional selama masa studi nanti. Ketika Bapak Ibu lulus, misalnya akan mengikuti seminar internasional, itu tidak perlu khawatir karena ada anggaran dari beasiswa ini untuk itu Bapak Ibu, dan bisa dimanfaatkan. Justru sayang kalau tidak dimanfaatkan. Untuk yang seminar atau konferensi internasionalnya itu di negara yang sama, misalnya Bapak Ibu S2-nya dalam negeri ya, anggaplah di UNY Jogja, dan seminarnya itu dilaksanakan di Indonesia juga, maka itu biayanya 5 juta disediakan oleh beasiswa ini untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatannya di luar negeri, misal di Malaysia kah, Singapura kah, sementara Bapak Ibu S2 atau S3-nya dalam negeri, nah itu Bapak Ibu diberikan dana 15 juta. Nah, jadi silakan dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang dalam atau yang luar. Tapi yang pasti tidak bisa luar dalam Bapak Ibu sepertinya ya. Oke, selanjutnya seminar internasional sudah. Kita melangkah ke dana berikutnya, bantuan publikasi jurnal internasional. Tentu Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan dituntut misalnya untuk membuat tulisan, atau memang basicnya Bapak Ibu suka nulis nih, suka membuat artikel ilmiah misalnya, atau penelitian ilmiah, jurnal misalnya. Nah, itu dianggarkan juga oleh beasiswa ini untuk itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapatkan bantuan. Seperti apa? Nah, ini besaran dana bantuan publikasi jurnal internasional. Untuk jurnal internasional kategori Q1 itu 25 juta Bapak Ibu disediakan. Untuk kategori Q2 ini 15 juta. Ya, Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan karya ilmiah, yang sudah terbiasa dengan jurnal, tentu tidak asing lagi dengan kategori Q1, Q2 ini. Kemudian kita lanjut ya. Ada dana transportasi. Dana transportasi ini seperti apa? Dana transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari dan ke daerah asal menuju ke lokasi perguruan tinggi. Jadi misalnya Bapak Ibu anggaplah asalnya dari Makassar misalnya. Bapak Ibu melanjutkan S2 dengan beasiswa ini misalnya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, atau di Gajah UGM misalnya. UGM di Jogja ya. Jadi biaya keberangkatannya Bapak Ibu dari Makassar ke Jogja itu akan ditanggung. Plus nanti biaya baliknya nanti ketika menyelesaikan studi. Jadi ditanggung hanya satu kali berangkat, satu kali untuk pulangnya nanti, seperti itu. Kalau misalnya di pertengahan studi Bapak Ibu pulang kampung misalnya, itu sudah yang kami pahami di sini ya, ini bisa dikoreksi kalau salah, itu tidak ditanggung, karena ditanggung cuma satu kali berangkat, satu kali pulang. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi meliputi satu kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan satu kali perjalanan pulang setelah usai studi. Nah, betul Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti ketika mau pulang kampung ditanggung lagi. Tidak Bapak Ibu ya. Sepertinya tidak seperti itu. Kalau kita lihat ini satu kali berangkat, satu kali pulang. Kemudian tiket penerbangan kelas ekonomi ya. Kalau tiket kelas bisnis ini sepertinya tidak di-cover ya, kelas ekonomi. Ya, ini sudah standar ya tentunya. Oke, kita lanjut ke komponen beasiswa berikutnya, apalagi? Nah, ini aplikasi visa, ini untuk yang abroad ya, untuk yang beasiswa melanjutkan memilih kampus luar negeri misalnya di
Di Inggris kah, di Amerika kah, di Arab Saudi kah, atau di negara-negara lain yang masuk dalam list beasiswa ini, itu ditanggung visanya. Asuransi kesehatan Bapak Ibu ya, juga ada anggarannya untuk itu. Kemudian kita masuk, dana hidup bulanan. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti melanjutkan pendidikan, kan memang tunjangan profesi di stop ya. Tapi tidak perlu khawatir karena ada dana hidup bulanan. Bahkan mungkin besarannya ini kalau kita lihat lebih besar daripada tunjangan profesi golongan 3A atau 3B mungkin ya, seperti itu. Tapi kita tidak dalam wilayah membanding-bandingkan, ya ini kita melihat besarannya supaya karena memang ini kadang menjadi pertimbangan Bapak Ibu guru karena memang tunjangan profesi di stop ya. Seperti apa kondisi finansial kalau nanti kita lanjut studi sementara TPG di stop. Itu tidak perlu khawatir karena itu ada dana hidup bulanannya. Itu ada di lampirannya. Kita langsung ke lampiran ini dulu ya, supaya kita tersistematis. Untuk biaya hidup bulanannya ini tercantum dalam tabel H ini. Untuk S2 dan S2 ya. Untuk S2 dan S3, ada S2 dan S3 yang nanti studinya di kampusnya di kota di Jakarta, termasuk Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Surabaya. Itu uang bulanannya 4.700.000. Nah, 4.700.000 per bulan biaya hidupnya ya. Kalau di kota lain, ya di Makassar kah, di Jogja kah, itu 4.300.000, jadi selisih 300.000. Nah, kalau S1 itu 1.400.000 biaya bulanannya. Kalau yang luar negeri ini Bapak Ibu ya, dalam satuan dolar ya, USD. Ini contoh di Amerika itu $2.500, silahkan dikalikan berapa ya, 1 dolar sekarang mungkin 15.000 atau 16.000. Nah, kita fokus dalam negeri Bapak Ibu ya. Nah, tadi dana uang bulanan sudah. Untuk di sekitar Jakarta, Depok itu 4,7, 4.700.000. Untuk selain itu 4.300.000. Selanjutnya ada istilah dana kedatangan. Dana kedatangan ini adalah dana relokasi atau kepindahan dari negara atau daerah asal ke negara atau daerah tujuan pada awal masa studi. Jadi Bapak Ibu, ketika awal masa studi, otomatis kan Bapak Ibu dari Makassar misalnya mau ke Jogja, itu kan butuh biaya awal, dana kedatangan ya, mungkin biaya kos-kosan dan seterusnya. Nah, itu ada istilah dana kedatangan yang bisa digunakan untuk itu mungkin ya. Itu besarannya disebutkan di sini. Dana kedatangan itu dibayarkan pada awal masa studi secara lamsam dengan besaran 2 bulan nominal dana hidup bulanan lokasi tujuan studi. Jadi 2 kali biaya hidup bulanannya tadi. Kalau di selain Jakarta itu kan tadi 4,3 ya. Kalau berarti dikali 2. Karena 2 kali biaya hidup bulanan. Ini diberikan 1 kali. Pada saat pertama kali Bapak Ibu ke lokasi studinya, ke kampus tujuannya. Ya, ya bisa dipergunakan untuk biaya kos mungkin ya. Dan ini besarannya cukup besar karena 2 kali biaya bulanan tadi. Ini dana kedatangan. Nah, ada juga dana kedarurat, force major ya. Nah, ini ya kita tentu berharap kita tidak pakai dana ini mungkin ya. Karena ini kalau darurat berarti kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi menariknya di beasiswa ini ada komponen ini. Karena memang kan takdir nasib tidak ada yang tahu. Sehingga menariknya ada dana darurat force major. Nah, ini besarannya tidak dicantumkan sepertinya. Oh, ada ya. Oke. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Kita skip dulu untuk dana darurat. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut, boleh di screenshot lalu dibaca. Tapi ya semoga ini tidak terjadi karena kalau kita lihat dana darurat ini misalnya meninggal dunia, sakit, atau ada bencana baik bencana alam maupun sosial ya. Ini 3 yang masuk kategori force major.
Kemudian dana tunjangan keluarga. Nah, ini dana tunjangan keluarga tadi untuk S3. Untuk S3. Kalau untuk S2, S1 tuh belum Bapak Ibu. Ya, jadi S3 yang di-cover dana tunjangan keluarga. Seperti apa besarannya? Kita lihat di sini, dana tunjangan keluarga, dana diberikan setiap bulan. Oh, setiap bulan juga untuk membantu mencukupi biaya hidup suami, istri, atau anak penerima beasiswa yang ikut selama masa studi. Ya, hanya diberikan untuk program doktoral ya, untuk S3. Nah, di sini ada keterangan, penerima beasiswa dapat membawa atau menerima pendanaan untuk anggota keluarganya apabila telah menempuh masa studi minimal 12 bulan. Oh, jadi ada standar minimal 12 bulan baru menerima dana untuk bantuan dan tunjangan keluarga. Dana tunjangan keluarga diberikan maksimal 2 orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. 25%. Nah, kemudian selanjutnya ini tunjangan keluarga untuk S3, untuk S2 tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, ini tunjangan buku. Dana tunjangan buku tadi, nah ini ya Bapak Ibu ya, 10 juta rupiah. Ini sudah kita lihat tadi, sudah kita bahas. Ini juga dana bantuan penyelesaian tesis dan disertasi juga sudah. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi di video kali ini kami membahas secara lebih spesifik tentang seperti apa komponen dan besaran bantuan beasiswanya, karena ini banyak ditanyakan dan tentu ini menjadi pertimbangan penting juga untuk guru-guru dalam program beasiswa, karena memang sekali lagi ya tunjangan profesi itu di stop. Oke, kita jumpa di video berikutnya Bapak Ibu. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru dan ditambahkan jika ada yang kurang. Kami terbuka untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.